semuanya, kembali lagi bersama Timmy, Gina, Ipana, Feli di TGIF. The Hoaxbusters. Yuk. Udah Jumat lagi, guys. Gimana kabarnya? Masih survive? Gimana di Singapura, Felix? Ya ini udah hampir 1 minggu lockdown. Ya bilangnya circuit breaker, tapi ya mirip-mirip lockdown lah. Oke. Singapura mah baru ya. Iya. Kalau Ivana gimana? Gue di New Zealand, gue udah jalan minggu keempat. Moga-moga minggu terakhir lockdown dan setelah itu turun level. Moga-moga ya, biar gue bisa jalan-jalan keluar nih. Tapi emang udah turun kan ya, kalau nggak salah kurvanya? Iya, jumlah new cases-nya udah turun terus sih. Kalau Timmy gimana nih? Nggak lockdown? Di Jerman? di Jerman nggak lockdown nih. Kuncinya nggak ada ya? Apa? Kuncinya nggak nemu ya? Kunci apa? Garing banget deh. Garing banget apa? Kunci apa sih? Mungkin di sini udah tengah malam, jadi gue nggak ngerti. Oh, lockdown. Daripada ngebahas kegaringan lebih lama lagi, mending kita bahas topik kita kali ini. Lu pada baca nggak sih berita di detik.com? Itu ada surat terbuka yang disampaikan oleh seorang profesor, namanya Profesor Madarina, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, si Prof. Madarina ini mengirimkan surat ini ke Prof. Agus, tapi belakangan dia bilangnya dia mengklarifikasi bahwa ini tuh bukan surat terbuka, tapi cuma percakapan casual aja lewat WhatsApp gitu. Nah, yang menariknya ini, beliau merekomendasikan Prof. Agus ini untuk, dan kepada masyarakat juga, untuk tidak menggunakan AC di rumah atau di ruangan. Karena AC itu bisa mempercepat penularan virus SARS-CoV-2. Nah, dia di sini bisa ngomong gitu karena dia baru baca paper hasil penelitian di Cina. Papernya itu berjudul High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. Nah, ini paper ini ditulis oleh Wang et al. Nah, ini karena lagi heboh, karena kan banyak yang pakai AC, jadi pada takut gitu ya kalau ada di rumah yang ber-AC atau mereka pergi ke tempat umum yang ber-AC. Jadi kan pada takut karena AC ini katanya bisa menularkan virus ini dengan lebih cepat. Jadi coba kita bahas ya. Pada udah baca belum paper yang Prof. Madarina ini baca? Udah. Udah ada yang mau cerita nggak sih paper ini sebenarnya meneliti tentang apa? Apakah paper ini meneliti tentang pengaruh AC terhadap laju transmisi virus SARS-CoV-2? Oke, jadi paper ini sama sekali nggak nyentuh-nyentuh soal AC sebenarnya. Jadi basically ini paper bahkan yang ngeriset affiliation-nya nggak terkait sama biologi deh. Kalau nggak salah School of Data Science gitu. Kalau nggak salah ingat. Nah, si paper ini dia kayak ngambil beberapa parameter, terus sebenarnya dia lebih kayak uji statistik instead of uji biologi ya. Dia kayak ambil beberapa parameter, terus dia cek di mana pengaruh parameter itu, apakah dia statistically significant, apakah dia sangat mempengaruhi si virus ini. Dan virus ini yang dilihat dalam hal Arnold yang minggu lalu kita bahas itu loh, reproduction number. Nah, dia ambil beberapa parameter. Dan dari beberapa parameter itu, contohnya ada dia ngecek GDP, population density, jadi kepadatan penduduk, jumlah ranjang di rumah sakit, dan rasio masyarakat yang berumur di atas 65 tahun. Terus dia cek dan temperature and humidity lah ya, kelembapan dan suhu. Dari semua parameter itu, mana yang sangat mempunyai hubungan statistik signifikan korelasinya dengan si reproduction number tadi. Dan ternyata dari semua yang dia cek itu, yang signifikan adalah si suhu dan kelembapan gitu. Jadi dia sama sekali nggak ada ngungkit-ngungkit AC. Dan analisa yang dia lakukan pun instead of mengkaitkan suhu dan humidity ke AC, yang mana emang kita tahu AC itu emang mengatur suhu ya dan humidity ya. Tapi analisa dia lebih secara cuaca gitu. Jadi dia mengkaitkan, kalau ternyata suhu dan kelembaban ini mempengaruhi virus, berarti kalau nanti ada musim ini, gimana ya virusnya kira-kira persebarannya gitu. Terus dia membuat prediksi-prediksi lah di situ.
gitu. Jadi kalau gue boleh simpulkan, jadi dia ambil data, kalau nggak salah dia cuma 3 hari ya ambil datanya itu dari tanggal 21 sampai 23 Januari. Jadi dia merekod rata-rata suhu dan kelembapan di 3 hari itu, terus ngelihat gimana persebaran virus itu ya, terus dilihat oh ternyata jumlah persebarannya itu berkorelasi dengan suhu dan kelembapan gitu ya. Kelembapan, iya. Kira-kira itu valid nggak sih kalau kita bisa nggak kita bilang oke, jadi dari hasil penelitian ini ya udah berarti jangan pakai AC deh di rumah. Menurut lo gimana, Tim? Kalau menurut gue sih masih banyak ya faktor yang lain. Seperti AC sendiri aja cara kerjanya itu ada beberapa jenis yang aku buat pelajari gitu loh. Misalnya kita lihat ada AC yang ditempel di dinding, ada standing AC, dan semua itu dia mengambil udara panas atau udara untuk dijadikan udara dingin itu pun cara kerjanya pun berbeda-beda. Kalau misalnya profesor ini langsung mengkaitkan antara suhu dan kelembaban secara langsung, menurut saya agak ini ya, nggak masuk di akal. Kalau langsung dibilang kita nggak boleh pakai AC gitu, karena AC bisa mempercepat transmisi virus, menurut aku ya. Karena kalau gue baca juga ya di paper ini, di akhirnya kesimpulannya dia bilang dia juga masih belum bisa menjamin bahwa pas nanti musim panas di Eropa atau di Amerika sama di Cina, penyebaran virusnya juga akan menurun. Jadi paper ini juga tetap rekomendasikan kita untuk menjaga jarak. Kayak gitu sih. Papernya sendiri juga punya limitation sih bagi gue. Bisa aja sebenarnya contohnya kita membandingkan konsumsi bubble tea dengan R0 dari si virus ini. Nah, sekarang misalnya Korea sama Cina kan lebih banyak tuh minum bubble tea. Dan sekarang jumlah kasusnya mulai turun. Sedangkan Eropa dan Amerika yang konsumsi bubble tea-nya lebih dikit, jumlah kasusnya masih terus naik. Lalu apakah kita bisa gitu menyimpulkan kalau orang yang minum bubble tea lebih resisten terhadap virus ini? Kan nggak bisa gitu juga. Iya, itu kan ada correlation gitu. Papernya sendiri. Ya, tapi emang diklaim bahwa paper ini belum peer review. Sama profnya pun, prof UGM-nya pun. Peer review tuh jadinya kalau misalnya lu publish paper hasil penelitian, peneliti lain akan dipilih oleh jurnal itu untuk menilai apakah paper lo itu sahih apa enggak gitu. Apakah metodenya benar, apakah penjelasannya masuk akal, itu peneliti-peneliti lain yang sesuai dengan bidangnya akan menilai itu semua gitu. Berarti kalau kamu bilang kayak gitu, afiliasi suatu paper itu sangat penting dong ya. Jadi nggak boleh sembarang-sembarang ambil paper terus kita mengklaim bahwa orang ini sudah bilang seperti ini. Padahal itu belum di peer review. Dan kadang mungkin bisa salah gitu loh asumsinya. Di saat lo mau baca menerima informasi, lo harus cari tahu dulu ini informasi ini yang menulis siapa sih, beneran kredibel apa enggak gitu. Kita harus juga lihat cara dia melakukan eksperimennya tuh kayak gimana. Jadi nggak bisa langsung ambil kesimpulan kayak gitu ya. Pertanyaan kedua ya. Nah, terus berdasarkan penemuan di paper tadi itu, penelitian itu, si Profesor Madarina ini yakin bahwa penggunaan AC itu bisa mempercepat transmisi virus. Nah, ada beberapa poin yang dia sebutkan yang memperkuat pernyataannya dia itu. Kenapa dia merekomendasikan untuk nggak menggunakan AC? Karena dia melihat jumlah orang yang terinfeksi di Indonesia itu lebih sedikit daripada negara barat. Indonesia dan negara tropis di sekitarnya ini kan lebih sedikit ya, yang jumlah kasus yang dilaporin. Nah, menurut dia itu karena Indonesia itu negara tropis yang suhunya lebih tinggi dan kelembapannya lebih tinggi. Sedangkan negara-negara barat di Eropa, Amerika itu udaranya lebih dingin dan lebih kering. Nah, menurut lo gimana? Kayaknya nggak gitu akurat juga gitu ya. Sama sebenarnya kayak tadi, papernya itu sendiri korelasi, ini juga korelasi. Kalau dia bilang di surat terbukanya, yang bukan surat terbukanya itu, dia bilang bahwa angka kematian di Indonesia itu jauh lebih rendah, nggak juga sih sebenarnya. Dari segi jumlah total emang jauh lebih rendah, tapi dari segi persentasenya dan jumlah positif itu tinggi banget malah. Ya kan salah satu yang paling tinggi di dunia, sekitar 10% sekarang. Ada per sekarang, mungkin bakal diupdate dalam berapa hitungan jam, ada 327 orang yang meninggal di Indonesia terkait dengan COVID dari 3.229 orang. Itu cukup tinggi, sekitar 10%. Sedangkan rata-rata dunia itu 3-4%.
Tapi ini bukan berarti ketika kayak gitu, berarti somehow kesimpulannya kebalikannya, bahwa udara lembab itu justru bikin mati gitu kan, enggak juga. Yang perlu dilihat juga di Indonesia itu sendiri, dan mungkin di beberapa negara lain, itu jumlah tesnya dikit banget. 65, kalau misalnya berdasarkan angka di tanggal 10 April, jumlah tes di Indonesia dibandingkan populasi Indo ya, ada 65 tes tiap 1 juta orang. Itu dikit banget. Jadi jumlah orang yang kita tahu sekarang ini bisa jadi jauh lebih rendah dari yang ada gitu. Karena tesnya sendiri masih dikit gitu kan. Beda dengan beberapa negara lain yang tesnya udah banyak, ya dia pasti nemunya lebih banyak. Lagian juga kalau misalnya mungkin, oh itu di Indo, di negara tropis lain, misalnya kayak Brazil juga ada banyak banget kasus COVID-nya, ada 20.000 kasus COVID di Brazil, ada 1.000 orang yang udah meninggal. Jadi kayaknya ya terlepas argumen bahwa humidity itu berpengaruh cukup besar terhadap penyebaran COVID, itu berdasarkan angka yang ada, kenyataan yang ada, kayaknya enggak deh. Gue nggak tahu jujur aja kapan dia menuliskan suatu buka ini sih. Misalnya kayak dia di awal Maret gitu, angkanya dikit, ya iya. Kayaknya berita lumayan baru kan nih sebenarnya. Ini lagi hits, orang lagi viral kok. Iya. Jadi harusnya baru-baru sih dia nulis. Agak Jadi kita pilih surat ini guys, karena ini lagi viral. Iya. Kita mau pansos. Iya. Dan kayaknya perlu ditambahin, gue pernah baca bahkan Indonesia itu kayak negara terendah kalau dia secara persentase jumlah penduduk dan jumlah yang dites itu salah satu yang terendah ya. Iya, benar. Iya. Sebenarnya untuk ukuran GDP Indonesia itu rendah sih, tapi mungkin ya kalau ada beberapa negara-negara lain yang cukup rendah juga, tapi ya dari segi kemampuan ekonominya mungkin lebih kurang dari Indo gitu kan. Untuk ukuran Indonesia yang GDP-nya tinggi, seharusnya bisa lebih tinggi sih dia punya jumlah tesnya. Oke, jadi jumlah orang terinfeksi di Indonesia itu yang lebih sedikit daripada negara barat, belum tentu karena ini ya, karena cuaca, tapi lebih mungkin karena jumlah tes yang lebih sedikit. Aku ada tambahan, kalau untuk mungkin juga karena ini loh, research paper yang ada itu lebih banyak dari negara barat daripada di Indonesia. Di Asia sendiri mengenai seasonal flu. Jadi makanya ini kalau diambil kesimpulannya hanya condongnya ke daerah barat, ya kita bakal bilang karena cuaca gitu loh. Padahal kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi, mungkin ada faktor yang lain kalau misalnya di daerah tropis. Juga karena ini kan bukan fokus di daerah tropis ya. Kalau fokus di daerah tropis lebih ke dengue virus, malaria kayaknya. Ya mungkin hasil penelitian itu lebih relevan ke negara barat ya, makanya mereka menghubungkan jumlah kasus ini dengan cuaca. Tapi mungkin cuaca ini kalau yang gue baca-baca juga bisa jadi ada pengaruhnya langsung ke virus, tapi juga bisa pengaruhnya itu tidak langsung. Kayak misalnya pas musim dingin gitu di luar negeri, di barat situ, musim dingin itu orang lebih cenderung ada di rumah. Jadi jarang keluar, jadi di rumah lebih dekat kontak sama orang rumah, jadi satu orang kena, satu rumah bisa kena gitu. Jadi bisa jadi karena itu juga. Ada lagi kalau mau ditambahkan itu, kalau misalnya waktu winter, waktu siangnya kan lebih pendek. Sedangkan kalau untuk membangun sistem kekebalan tubuh, kita memerlukan cahaya matahari. Nah, otomatis sistem imunnya lebih rendah waktu musim dingin. Itu bisa kita hubungkan, seperti itu. Ada lagi faktor yang lain kan selain daripada cuaca. Kalau di Indonesia sendiri pasti ada lagi faktor-faktor pendukung yang lain. Cuman bukan langsung serta-merta suhu dari cuaca gitu loh. Enggak. Tapi walaupun begitu emang harus diakui memang ada paper hasil penelitian yang menunjukkan suhu dan humidity itu memang mempengaruhi virus. Tapi itu papernya di flu ya. Tapi itu emang benar ada, cuma itu bukan di COVID. Di SARS juga ada ya. Ada jadi paper-paper sebelumnya itu memang menunjukkan bahwa ada pengaruh humidity terhadap pola transmisi. Baik itu ada banyak papernya lah, ada yang tentang SARS, ada yang tentang human coronavirus yang lain, itu yang menyebabkan batuk pilek. Ada juga kayak flu dan lain-lain. Cuman berdasarkan data yang ada sekarang, kita nggak bisa ambil serta-merta bahwa ketika COVID ini lumayan nyebar cukup
cepat ya, terlepas dari posisi, lokasi, iklim. Kayaknya ada faktor yang lebih krusial gitu, interaksi antar manusianya yang cukup banyak, itu lebih mungkin lebih Itu faktor lebih jelas ya hasil penelitiannya dibandingin pengaruh cuaca, temperatur, dan kelembapan. Oke, next. Nah, jadi itu kayaknya logikanya loncatnya terlalu jauh ya. Nah, ini yang kedua nih juga menarik. Jadi dia bilang bahwa dia nggak yakin sih yang terinfeksi di Indonesia itu siapa aja, tapi menurut dia sebagian besar yang terinfeksi di Indonesia itu berasal dari status sosial menengah ke atas. Nah, ini hubungannya dengan orang yang kaya, biasanya kan sering berada di dalam lingkungan ber-AC gitu. Jadi mereka lebih rentan terkena virus. Jadi gimana menurut kalian? Dan dia juga bilang bukan cuma satu sosial menengah ke atas ya, dia bilang juga mention daerahnya, orang Jakarta. Oh iya, orang Jakarta. Dan itu emang mungkin ya sih, karena Jakarta tuh kan kayak gate-nya masuk ke Indo kan, selain Bali ya. Dan karena ibu kota negara ya. Iya. Ya wajar aja kan, karena ini kan imported case. Sama kayak di Amerika juga kan, di New York yang banyak. Iya, gitu. Kita biarkan orang Jakarta aja yang ngomong. Kali. Gue BSD anak Banten gue. Nah, jadi tapi kalau misalnya ngomongin lagi tentang tes gitu kan, tadi Jakarta pusat-pusat lab yang bisa ngeteliti di awal-awal sampai sekarang malah itu kapasitasnya masih tetap jauh lebih banyak di Jakarta gitu kan. Jadi ya of course pasti dia punya kapasitasnya lebih tinggi di Jakarta, sama kayak misalnya kalau misalnya di Amerika gitu kasusnya mirip sama kayak New York gitu kan. New York juga lumayan well connected, tapi juga kapasitas testingnya tinggi di Amerika gitu, salah satu yang paling tinggi sekarang kan kapasitas testingnya. Of course pasti jumlah kasus positifnya pasti tinggi karena tesnya juga banyak. Dan terus kalau apakah ada hubungannya dengan status sosial orang? Karena yang kaya biasanya rumahnya ber-AC atau kantornya ber-AC. Kalau mau dihubungkan ke status sosial mungkin ya, karena orang yang status sosial menengah ke atas mungkin mereka lebih aware nggak sih kalau misalnya lagi sakit mereka langsung ke rumah sakit untuk dites, makanya mereka bakal ketahuan gitu kalau mereka itu memang lagi sakit. Sedangkan kalau yang menengah ke bawah buat makan aja pusing mau pergi ke rumah sakit. Itu asumsinya benar kalau memang data itu menunjukkan bahwa memang orang yang status sosialnya menengah ke atas yang lebih banyak kena. Kalau itu benar. Dan menurut gue juga orang yang status sosial menengah ke atas itu kan mereka lebih sering traveling ke luar negeri. Ini kan kasusnya berasal dari luar negeri kan. Jadi mereka yang lebih punya akses untuk kontak sama orang luar gitu. Mungkin kalau emang bener jumlahnya lebih banyak yang orang kaya daripada yang kurang mampu. Yang intinya nggak boleh generalisasi lah sebelum ada data yang jelas. Nggak bisa semudah itu ya menyimpulkan kalau gitu. Sebenarnya mau tambahin aja kayak kalau misalnya terlepas dari benar apa tidaknya humidity itu pengaruh apa enggak, itu satu hal gitu kan. Cuman kalau balik lagi sama yang kayak kita ngomong, kayak untuk ada data bahwa demografinya lebih banyak orang lebih mampu sekarang kena, terus dengan digabungkan dan data humidity mungkin bisa, hipotesanya kan humidity bisa mempengaruhi, itu kalau misalnya digabungkan itu udah nggak ada linknya tuh beneran kayak jump into conclusion sih. Jadi masih sama kayak ada satu step yang dari segi logika tuh dia mesti buktiin dulu sebelum bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi kebijakan harus diambil dari kesimpulan seperti itu ya, kayaknya sangat-sangat tidak bijak kalau sampai harus direkomendasikan untuk tempat-tempat publik untuk tidak menggunakan AC hanya berdasarkan kesimpulan seperti ini. Jadi gue ada pertanyaan. Jadi Profesor Madarina ini dia pakai AC nggak di rumahnya? Coba. Kalau dia ada dengar, gue mau nanya sih dia pakai AC nggak sih di rumah? Kalau dia pakai AC dia meningkatkan itu loh, sans buat kena gimana dong? Ngapain dia tulis-tulis kayak gini coba? Mungkin mulai sekarang dia akan menerapkan AC natural kali. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Jadi semua dibuka AC dimatiin kali ya. Tahu deh.
Nah, terus gimana nih dia mengusulkan untuk tidak menggunakan AC dalam ruangan. Juga orang-orang yang mau mudik itu kalau yang mudik emang harus mudik ya udah mudik aja, tapi lebih baik naik kereta atau bus yang nggak pakai AC deh, jendela dibuka aja. Tapi kalau yang naik pesawat jendelanya juga dibuka nggak? Kalau yang naik pesawat ya udahlah ketularan aja, nggak apa-apa karena jendela udah nggak bisa dibuka. Tuh menurut lo gimana? Mending kita nggak usah nyalain AC lagi apa gimana? Hard to say ya, sebenarnya gue merasa kalau dilihat dari alur mikirnya si Prof ini mikir kita nggak AC itu nggak baik karena AC itu menurunkan temperatur dan humidity, ya kan? Makanya itu akan berpengaruh ke transmission si virus. Tapi kalau menurut gue ya, setelah baca-baca dikit-dikit cara kerja AC, gue merasa mungkin AC memang mempengaruhi transmission, tapi lebih ke airflow daripada mengatur suhu dan kelembapan. Gitu. Aliran udaranya ya? Lebih ke aliran udara. Dan itu kayak gue nemu satu paper, dan paper ini sebenarnya itu yang CDC sih, di endorse CDC ya. Dia bilang ada satu restoran di Cina, jadi layout restorannya itu ada AC nih di kanan. Kayaknya sih standing mungkin atau gimana ya. Terus ada 3 meja, terus kebetulan banget 3 meja itu semua ada yang positif corona gitu. Dan 3 meja ini nggak saling kenal gitu. Sementara meja yang tidak searah sama si AC, itu semuanya nggak ada yang kena corona gitu. Jadi kalau misalnya assuming itu AC merubah transmisi karena suhu, harusnya kan 5 meja kena dong. Tapi ini karena di paper itu cuma yang sederet sama AC itu yang kena, jadi mungkin karena airflow-nya, jadi mungkin pas makan, apalagi di Cina makan, terus kena angin dari AC gitu kan nyembur kemana-mana, jadi transmission-nya lebih dapet gitu gara-gara AC. Mungkin bisa dibayangin kayak ada kipas angin gitu yang ngedorong droplet-dropletnya ini untuk sampai ke tetangga-tetangganya kali ya. Mungkin ya. Dan emang waktu itu gue pernah baca, tapi ini untuk kasus influenza. Jadi ada guinea pig apa marmut, terus ditaruh deket yang terinfeksi influenza, terus di sampingnya ditaruh kipas angin. Somehow marmut di kandang yang berbeda, tapi kena kipas angin itu juga ikutan infected gitu. Itu kan membuktikan bahwa mungkin ada dorongan gitu sehingga dia nyampe virusnya ke tetangganya gitu, walaupun beda kandang. Tapi kalau untuk influenza, again itu airborne sih. Kalau pada nonton atau dengerin podcast kita yang kedua kemarin, udah bisa bedain pasti ya mana microbes yang airborne sama yang enggak. Nah, untuk virus corona ini penelitian masih belum ada yang belum ada yang sepakat menyatakan bahwa ini tuh airborne. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir ya, itu akan disebarkan. WHO bahkan state-nya ini udah droplet transmission kan? Iya, kalau WHO sendiri bilangnya itu droplet transmission. Jadi kalau droplet itu karena ukurannya lebih gede dan lebih berat, dia jadi lebih gampang jatuh ke permukaan. Jadi nggak ada waktu untuk dibawa-bawa sama si AC ini. Ada lagi tapi bukannya kayaknya nggak sepakat. Iya. Apa? Kayaknya setahu gue Ya kalau flu itu sendiri sama SARS itu prosesnya mirip deh. Jadi ketika lu bilang flu itu bisa aerosol, berarti SARS itu sendiri juga bisa aerosolize. Yang ditakutkan itu kan ketika ada humidity, mau apapun itu, humidity yang rendah, droplet-droplet itu bakal lebih mudah menguap gitu kan. Jadi droplet yang lebih kecil sehingga bisa lebih mirip seperti droplet lebih gampang aerosol. Jadi aerosol lebih gampang menyebar dan bertahan di udara. Itu yang ditakutkan. Cuman sampai saat ini belum ada definitif research yang menyatakan bahwa itu bisa seperti itu. Kecuali ya balik lagi. Bisa seperti itu tuh bisa secara natural, bisa secara normal tuh bisa seperti droplet-droplet kecil. Maksudnya untuk kasus COVID ini? Untuk kasus COVID ini. Iya. Jadi hipotesanya itu karena virus corona ini disebarkan melalui droplet. Nah, kalau droplet ini ada di lingkungan yang suhunya rendah dan kelembapannya rendah, maka droplet ini akan lebih cepat menguap. Airnya bakal hilang. Jadi ukuran jadi lebih kecil. Iya, terus on the other hand juga kalau misalnya kelembapannya tinggi, ada banyak
partikel-partikel air di udara, dropletnya itu malah bakal ketarik ke bawah karena kan banyak air juga. Berarti sebenarnya logikanya Prof. Madarina ini lumayan make sense ya dari segi pengaruh kelembapan sama suhu ini. Menentukan bahwa apakah virus ini nih bisa tahan di udara lebih lama atau apakah dia akan langsung nggak akan lama-lama di udara dan langsung jatuh ke permukaan gitu. Tapi masalahnya belum ada riset-riset yang setuju kali ya. Riset-riset masih beda-beda gitu kesimpulannya. On teori bisa sebagai hipotesa, tapi secara pada prakteknya dan juga belum ada riset yang membuktikan hal tersebut. Oke guys, jadi udah denger ya tadi penjelasan dari teman-teman saintis kita yang lucu-lucu ini. Jadi secara teori mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Prof. Madarina itu, tapi secara prakteknya belum tentu karena penelitian-penelitian yang ada itu juga masih banyak keterbatasannya gitu. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan dan memberlakukan kebijakan berdasarkan kesimpulan itu. Tapi ada kesimpulan-kesimpulan udah jelas, hasil-hasil penelitian yang udah jelas tentang virus corona ini. Jadi yang pertama, penyebarannya itu terutama melalui droplet, makanya kita disuruh untuk menjaga jarak atau physical distancing. Dan yang kedua pakai masker, supaya orang yang sakit kalau lagi bersin atau batuk, itu nggak langsung nyebarin droplet itu ke orang di sekitarnya. Dan orang yang sekitarnya pun yang nggak tahu kalau orang di sekitarnya sakit, itu juga bisa terlindung kalau pakai masker. Oh iya, kalau misalnya ada yang nggak punya Spotify, bisa buka podcast kita di YouTube. Nanti kita taruh linknya di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Loh, jadi itu ya, apa? Pengabdi setan. Pengabdi setan. Stay safe ya guys. Bye-bye. Bye. Bye.